Eh, toko hijau itu jauh nggak sih? Enggak kok, paling jalan kaki 10 menit nyampe. Eh, rumahmu mana? Itu di daerah Sungai Lumbah, ya sekitar 15 menitan lah kalau pakai motor dari sini. Nah, ditanyanya jauh apa enggak alias jarak, kok jawabannya waktu ya? Heyo, balik lagi sama Uda Niko. Kalian pernah nggak sih ada di situasi kayak tadi? Dari percakapan tadi, kita yang dikasih informasi waktu gitu langsung dapat sense jaraknya. Bahwa, oh tokonya deket. Atau, oh rumah orang itu nggak terlalu jauh. Walaupun dari informasi tadi, ya tergantung seberapa cepat kita atau motor kita atau pakai mobil gitu ke tempat tujuan. Kalau pelan ya waktunya lebih lama, ya kalau cepat ya waktunya lebih singkat. Nah, mirip dengan situasi tadi, di astronomi ada satuan yang namanya tahun cahaya. Eits, bukan satuan waktu ya, tapi satuan jarak. Dalam bahasa Inggris, tahun cahaya disebut light year atau disingkat LY. Beda dengan jalan kaki atau motor tadi yang kecepatannya tergantung situasi, cahaya punya nilai kecepatan yang konstan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sehingga kalau diketahui waktu yang ditempuh oleh cahaya, artinya kita juga bisa tahu jaraknya berapa. Konsepnya gitu. Kalau didefinisikan, 1 tahun cahaya itu yaitu jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun. Wih, kalau gitu cahaya yang ngebut banget gitu kecepatannya perlu waktu 1 tahun, artinya jarak tempuhnya jauh banget dong. Nah, untuk dapat berapa jarak 1 tahun cahaya itu, mari kita mulai dari yang dasar. Kecepatan cahaya itu kan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Artinya, dalam 1 detik, cahaya menempuh 300 juta meter atau 3 kali 10 pangkat 8 tadi ya. Dalam 1 menit, berarti cahaya bisa menempuh 60 kali 300 juta meter, dapatnya 18 miliar meter atau 1,8 kali 10 pangkat 10 meter. Dalam 1 jam, cahaya menempuh 60 kali 18 miliar meter tadi. Dapatnya 1080 miliar meter atau 1,08 kali 10 pangkat 12 meter. Kalau 1 hari berarti cahaya bisa menempuh 24 kali 1080 miliar meter. Dapatnya 25,92 triliun meter alias 2,592 kali 10 pangkat 13 meter. Terus kalau 1 tahun tinggal dikali 365, dapatnya 9.460,8 triliun meter atau 9,46 kali 10 pangkat 15 meter. Nah, segitu tuh jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun alias 1 tahun cahaya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah perlu banget gak sih satuan segitu? Ingat, sekali lagi bahwa satuan itu penting untuk ngasih kita sense atau gambaran seberapa besar, seberapa gede kuantitas atau besaran itu sendiri. Nah, di astronomi banyak informasi atau analisis yang didapat dari cahaya atau gelombang elektromagnetik gitu yang notabene punya kecepatan yang sama dengan cahaya. Ya, cahaya juga gelombang elektromagnetik sih. Jadi, informasi tentang jarak yang dibandingkan dengan jarak tempuh cahaya atau waktu tempuh cahaya bakal sangat berguna. Nah, gitu. So, kekuatan dari tahun cahaya adalah ngasih sense kita dengan perbandingan kecepatan cahaya tadi. Terus, untuk ngebangun sense kita tentang tahun cahaya tadi, ini udah Niko kasih beberapa data jarak dalam satuan tahun cahaya atau nanti variasinya atau turunannya lah. Dari yang deket dulu ya. Bulan berjarak 1,3 detik cahaya dari bumi.
Deket ya, 1,3 detik cahaya. Terus bumi ke Mars jaraknya sekitar 3 menit cahaya. Oke, 3 menit cahaya. So, kalau misal kita lagi teleponan sama alien di Mars gitu, terus kita ngomong gitu, suara kita baru kedengaran sama alien itu 3 menit kemudian. Bayangin gak asiknya LDRan sama alien di Mars ya. Terus, bumi matahari berjarak sekitar 8 menit cahaya. Jadi, cahaya yang kita rasakan sekarang adalah cahaya yang dipancarkan 8 menit yang lalu dari matahari. Oke. Terus kita ke yang jauh-jauh lagi. Alpha Centauri, bintang terdekat setelah matahari, berjarak 4,2 tahun cahaya. Bayangin kalau matahari tadi 8 menit, kalau bintang terdekat setelah matahari perlu waktu 4,2 tahun cahaya. Jauh banget ya. Terus Sirius, bintang paling terang di langit yang bisa kita lihat dari bumi, itu berjarak 8,6 tahun cahaya. Lalu black hole terdekat yaitu A062000 berjarak 3000 tahun cahaya. Terus galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini, galaksi tempat kita berada ini, punya lebar sekitar 100.000 tahun cahaya. Nah, gitu aja dulu untuk part 2 ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa subscribe dan share juga biar lebih banyak orang yang dapat ilmunya. Terus good luck and see you on part 3.